على كلمة صالحة والسلامة والعافية والبركة والعلم النافع وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ولخصوصا المؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الرحيم بن أحمد القاضي ولخصوصا صاحب المقام الوالد والمغفر له ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sampai di mana, Mare? Sekarang wafalan Nabi alaihissalam. Alaihissalam. Yang mana itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Qala Nabi alaihi salam. Telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna ahwanu ahlan nar azaban man lahu na'lani minan nar. Inna ahwanu ahlun nar, sesungguhnya seringan-ringannya ahli neraka, azaban mendapat siksaan, man lahu na'lan, yaitu orang yang baginya memakai dua sendal, minan nari, dari api neraka. Yubli minhuma bima buhu, yubli mendidih, minhuma dari keduanya itu na'lan, bima buhu darahnya, kama yublil murjali sebagaimana mendidihnya air, payasma'uhu jironuhu, maka mendengarnya tetangganya, wa adrasahu jamrun, wa adrasahu jamrun, dan gigi gerahamnya jamrun itu bara api, wasafahahu, dan kedua bibirnya jamrun itu bara api, walahbun nar, dan menyala-nyala api neraka, yakhruju min ahsya'i batni, akan keluar dari isi perutnya, min qadamaihi, dari kedua kakinya, wa innahu liyuri nafsihi asadun ahlun nar, dan sesungguhnya
Wa innahu, dan sesungguhnya dia orang, liyuri nafsihi, menyadari dirinya, asyadun, teramat berat, ahlun nar, menjadi ahli neraka, azaban, siksaan. Wa innahu, dan sesungguhnya siman tadi, min ahwani ahli nar, termasuk seringan-ringannya ahli neraka, azaban, di dalam siksaan. Qala Asim, telah berkata Imam Asim, inna ahlan naro yad'una malikan, sesungguhnya ahli neraka memanggil-manggil malaikat. Fala yuraddu, maka tiada berpaling, alaihim, atas mereka, jawaban, satu jawaban, arba'ina aman, selama 40 tahun. Summa yuraddu alaihim, kemudian akan mengulangi atas mereka, merekanya ahli neraka. Fayaqulu, maka berkata mereka, innakum makisuna, yakni daimuna abadan, sesungguhnya kamu sekalian akan tinggal, yakni daimuna abada, menetap selama-lamanya. Summa yad'una, kemudian mereka berdoa, Rabbana akhrijna minha, Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami, minha, dari neraka. Fa inna udna, maka sesungguhnya kami berjanji, fa inna zolimuna, maka kami orang-orang yang zolim. Fala yujibuhum, maka tiada dijawab mereka, nyali neraka, miqdaru makanatid dunya marrotain, seukuran makanatid dunya marrotain, apa yang ada di dunia 2 kali. Summa yuraddu alaihim, kemudian berkeinginan atas mereka, bikaulihi, dengan perkataannya, ihsu fiha wala tukallimun, diamlah kamu sekalian di dalam neraka dan janganlah kamu sekalian berkata-kata. Qala Nabi alaihi salam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi, demi Allah, ma yatakallamul qaum ba'dah, tidak akan berkata-kata satu kaum sesudahnya disuruh diam tadi, bi kalimatin wahidatin, dengan satu kalimat, wa maka ba'da zalika, dan tiadalah mereka setelah yang demikian itu, illa zafirun wa sahikun finnar, kecuali mereka merintih, wasahikun, dan melenguh, finnari, di dalam neraka. Wa aswatahum tashabbaha aswatil hamir, dan suara mereka menyerupai suara himar. Awaluha zafirun, awalnya merintih, wa akhiruha sahikun, dan akhirnya melenguh. Qala Jibril alaihi salam, telah berkata malaikat Jibril alaihi salam, wallazi ba'asaka bil haq nabiyya, demi yang telah mengutus engkau dengan benar sebagai seorang nabi, lau anna mislas saqabu ibratun, benar itu kan ya? Ya.
Lau anna mislu sapodumun ibrotin, andaikan sesungguhnya seumpama bolongan ibrotin yang kecil, fataha minha telah terbuka daripada neraka, jihatil masrik ke arah masrik atau timur, lahtaroko ahlul maghrib niscaya terbakar ahli barat, min siddati harriha dari teramat sangat panas. Wallazi ba'asaka bil haq nabiyya, dan demi yang telah mengutus engkau dengan benar sebagai seorang nabi. Lau anna sawaban min siyabi ahlin nar, andaikan sesungguhnya baju dari sekian banyak baju ahli neraka, Allah qobainas sama digantungkan di antara langit wal ardi dan bumi, lima tu min hariha niscaya mati dari panasnya, lima yajiduna min natniha dari apa-apa yang ditemukan dari titiknya. Wallazi ba'asaka bil haq, dan demi yang telah mengutus engkau dengan benar nabiyan sebagai seorang nabi. Lau anna zira'an minas salsalati, andaikan sesungguhnya satu zirah dari rantai, allati zakarohallahu ta'ala, yang telah disebutkannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihi di dalam kitabnya, wa du'a ala jabali, diletakkan di atas gunung, lazabul jabali niscaya apa kalau bahasanya gunung, meletus gunung, hatta yablugul ardi sabi'ah, sehingga sampai bumi yang ketujuh. Wallazi ba'asaka bil haq nabiyyan, dan demi yang telah mengutus engkau dengan benar sebagai seorang nabi. Lau anna rajulan min ahlin nar, andaikan sesungguhnya seseorang dari ahli neraka, yu'azzibu bil maghrib, yang disiksa di arah maghrib, ila khalqihi, sampai kepada khulqumnya, fa iza uribat min wujuhihim, maka apabila didekatkan dari wajah mereka, yaqulu malik, berkata malaikat mati, la tuharrik, jangan dibakar, wujuhahum, wajah-wajah mereka, fa innahum sajadu alaiha lirrahman, maka sesungguhnya mereka pernah sujud atasnya kepada yang maha pengasih, yaitu Allah. Wala tuharriki qulubahum, dan jangan dibakar hati-hati mereka, li annaha mu'danut tauhidi, karena sesungguhnya hatinya menyimpan tauhid, wal ma'rifati, dan ma'rifat, wal iman, dan iman, wa liman at-tasu fi Ramadan, dan menahan rasa dahaga di bulan suci Ramadan. Fayabquna fiha masyaallah, maka tinggal mereka di dalam neraka sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali pada kesempatan malam hari ini, kita melanjutkan kajian dari bab yang ke-34 yang di dalamnya menerangkan tentang dahsyatnya neraka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melihat satu hadis dari baginda Rasulullah SAW tentang siksaan yang akan diberikan Allah kepada ahli neraka yang paling ringan, yang paling enteng. Kata baginda Rasul, inna ahwana ahlun nar azaban man lahu na'lani minan nar. Sesungguhnya yang paling enteng, yang paling ringan bagi penghuni neraka mendapatkan siksaan
adalah nanti dipakaikan 2 sendal dari ahli neraka. 2 sendal yang memang disediakan oleh Allah khusus untuk para penghuni neraka. Itu yang paling ringan. Ya. Dia nggak pernah diberikan fasilitas yang lain di dalam neraka kecuali cuma dikasih sendal aja. Jadi nggak dibakar segala sesuatunya badannya, cuma dikasih sendal aja. Cuma sendalnya ini adalah sendal yang terbuat dari api neraka. Dan ketika mereka pakai ini kedua sendal neraka ini, yubli minhuma dimahuhu kama yublil murjani. Seketika itu juga mendidih otaknya, kalau bahasa kitanya, sebagaimana mendidihnya air di dalam bejana. Pernah lihat kan kalau kita masak air, didih kayak begini. Itulah balasan yang akan diberikan Allah kepada orang yang mendapatkan siksaan neraka paling ringan. Kakinya memakai sendal neraka, tapi yang mendidih otaknya sebagaimana mendidihnya air di dalam bejana tadi. Kalau bahasa kitanya kualit lah, atau apa? Gigir. Ya, kayak begitu. Sehingga apa? Pada saat mendidih nih otaknya, payasma'uhu jironi. Yang ada di sampingnya tuh, kanan, kiri, depan, belakang, itu mendengar mendidihnya otaknya tadi. Ya ibaratnya kan air lah gulak-gulak, gitu kan? Kedengeran tuh bagaimana suaranya bletak. Cuman bukan air, otaknya. Mati, nggak ada mati lagi di sana. Tuh, ya. Apakah selesai sampai di situ? Enggak. Wa adrasahu jamrun, seketika itu juga giginya nih itu menjadi bara api. Nyala. Kita sekarang bisa perokok nih. Alhamdulillah. Gitu kan? Gigi kita kagak ngikut-ngikut nyala gitu kan. Tapi nanti ketika kakinya dia memakai sendal tuh di dalam neraka, giginya ngikut nyala menjadi bara api. Wah kalau gitu lepasin aja, kagak bisa. Gitu ya. Kemudian apalagi wasafahu jamrun, dan bibirnya pun ikut menjadi bara api. Kalau sekarang bibir kita jadi bara api 2 ya. Gitu kan? Nah ini karena azab yang diberikan Allah yang paling ringan kepada penghuni neraka. Itu seperti itu. Ditambah lagi walahbun nar, ya. Seketika itu juga tuh membakar semua badannya, muntam-muntam kalau bahasa kita. Ya kenapa? Karena sumbunya udah dinyalain dari kakinya yang memakai sendal dari api neraka. Ya. Kemudian yakhruju min asya'i batnihi min qadamaihi, dan akan keluar semua isi perutnya ini melalui ya bagian belakangnya. Keluar semuanya saking panasnya, dan biasanya air juga begitu kan. Air nih kalau kita masak penuh udah mendidih kan muntah-muntah tuh. Iya. Keluar nggak? Keluar. Itu kayak begitu perumpamaannya. Jadi kalau pengen ngetes besok lihat aja, oh begini. Ini siksaan paling ringan untuk penghuni neraka. Nah itu paling ringan. Pertanyaannya yang paling berat kayak apa? Kita nggak pernah tahu kan? Ditambah lagi wa innahu liyariya nafsahu asyadun ahlun nar azaban. Dan orang ini menyadari betul bahwa dirinya adalah penghuni neraka. Asyadun, dia menyangka siksaannya paling berat sebagai penghuni neraka. Ketika dia mendapatkan siksaan itu, ternyata apa? Wa innahu min ahwani ahlin nar azaban, itu adalah siksaan yang paling ringan bagi penghuni neraka ketika dia disiksa. Nah, kalau yang ringan aja nyangkanya ini siksaan paling berat, bagaimana yang paling berat? Nggak usah pakai dibayangin. Gitu ya. Sehingga akhirnya apa? Qala Asim, dijelaskan lagi oleh Imam Asim. Inna ahlan naro yad'una malika. Sesungguhnya ahli neraka ini
akan memanggil malaikat yang ada di dalam neraka, yaitu malaikat Malik alaihis. Ketika malaikat Malik dipanggil, tujuannya apa? Buat ngeringanin siksaannya. Fala yuradu alaihim jawaban. Ternyata malaikat ini nih yang dipanggil-panggil gak ngasih jawaban apa-apa sama sekali. Berapa lama? Arba'ina aman, 40 tahun diantepin aja, mendidik. Gitu kan? Terbakar. Kenapa? Apakah malaikat tega? Bukan tega, emang itu kerjaan. Dan malaikat gak pernah berani bermaksiat kepada Allah. Kali gitu malaikat kena disogok, kagak. Ya, tetap aja siksaannya diberikan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggil bolak-balik malaikat ini di dalam neraka, tidak akan pernah memberikan jawaban selama 40 tahun. Lalu apakah penghuni neraka diem aja? Enggak. Summa yuraddu alaihim, kemudian mereka pun berkeinginan lagi memanggil malaikat tadi. Ya. Manggil malaikat tadi. Fayaqulu, maka akhirnya malaikat ini berkata, innakum makisuna yakni daimuna abadan. Sesungguhnya kamu sekalian memang menetap di sini. Yang dimaksud tetap selama-lamanya di dalam neraka. Neraka apa? Penghuni neraka nggak mau kalah juga. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi doanya cakep banget. Rabbana akhrijna minha fa inna udna fa inna zalimun. Tuh bahasa kita. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini. Maka sesungguhnya kami berjanji bahwa kami ini adalah orang-orang yang zalim. Bahasa kitanya pengen kembali lagi ke alam dunia jadi orang bener, nggak bakalan berbuat zalim. Kata malaikat, lah nggak ada dunia, mau mana lagi? Begitu kan? Iya. Sekalipun dia meminta, dia memohon kepada Allah, bukan di situ tempatnya. Tempat meminta, tempat memohon ketika kita hidup di alam dunia. Kalau di neraka baru memohon, baru meminta, telat. Tahu telat? Tahu. Terlambat. Kenapa? Karena di sono bukan tempat permohonan lagi. Menangis air mata darah sekalipun tidak akan pernah ada jawaban. Maka disinilah yang dikatakan fala yujibuhum, malaikat pun kagak mau jawab apa yang mereka minta. Miqdaru makanati dunya marrotain, sekira-kira usia dunia 2 kali balik. Andaikan usia dunia 1.500 tahun, berarti 3.000 tahun. Didiamin aja sama malaikat di dalam neraka. Disiksa sedemikian rupa dan tidak ada jawaban sama sekali dari segala keinginan yang mereka minta. Mohon maaf, 40 tahun aja tadi udah lama. Kita hidup umur 40 tahun, lama kan? Lama. Nah ini sampai seukuran dunia usianya 2 kali lipat. Kalaupun tuh dunia ini usianya 1.500 tahun misalnya, berarti 3.000 tahun. 3.000 tahun. Bayangin disiksa 3.000 tahun. Diantepin aja sama malaikat. Gitu kan? Nggak ada jawaban sama sekali. Ya. Sehingga apa? Malaikat saking keselnya, akhirnya malaikat ngomong juga. Summa yuraddu alaihim biqauli, kemudian dibalikin atas mereka oleh malaikat. Ini udah 3.000 tahun udah nih. Ya. Tapi apa? Mereka masih rewel aja. Ya namanya orang diseksa kan gitu kan. Akhirnya kata malaikat, ikhsu fiha wa la takallamun. Diam kamu sekalian di dalam neraka. Dan jangan ngomong apa-apa. Udah diam aja, nikmatin aja. Kan begitu. Kenapa? Karena di dalam bahasa Quran Allah sudah bilang, kamu nggak akan kuat menahan siksaan neraka. Sehingga apa? Orang yang gak kuat menahan siksaan atau menahan beban, rewel nggak? Rewel. Contoh yang gampang nih. Kita disuruh ngangkut beban. Iya. Bebannya berat banget. Sambil jalan gerutuk kita. Pasti. Bener kan? Nah. Berat kan di sini gua, bahasanya begitu kan? Iya. Lu yang entengan, gua ini beratan, kan gitu kan? Iya. Sambil ngeluh dan lain sebagainya. Capek banget dan lain sebagainya. Begitupun para penghuni
neraka. Ngeluh macem-macem, padahal apa? Kan dosanya dosa dia. Iya. Yang berbuat di Iya. dan wajar kalau yang menanggung siksaan dia juga di Iya. dia. Kok pakai ngeluh? Orang kelamaan disiksanya 3.000 tahun. Bayangin, gitu kan? Nah inilah buat para penghuni neraka. Disuruh dia sama malaikat, udah nikmatin aja, jangan pakai ngomong macam-macam. Ya, walaupun dia berdoa dan sebagainya, doanya sudah terlambat tidak akan pernah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah kata baginda Rasul. Ya. Ini Pak Kosam nama. Ya. Wawnya wallah di sini Allah atau baginda Rasul bersumpah demi Allah. Artinya apa? Enggak main-main. Apa kata Nabi? Ma yatakallamul qaum ba'daha bi kalimatin wahidatin. Tidak akan ngomong lagi tuh penghuni neraka setelah dibentak oleh malaikat satu kalimat tuh. Bahasa kitanya, diam aja. Orang sudah bilang jempek yang ada. Gitu kan? Udah diam aja yang ada. Nggak ngomong apa-apa, kenapa? Udah dibentak malaikat. Kita dibentak orang yang suara kencang juga rada-rada gitu kan. Apalagi bentak malaikat Malik. Yang malaikat Malik nih, itu bentuknya rupanya udah menyeramkan, matanya melotot ya, gitu kan. Nah sekali bentak lah, bentakan malaikat, kita dengar suara geledek aja takut kan. Iya. Apalagi ini yang bentak langsung suara malaikat. Nah, penghuni neraka pada saat itu nggak ngomong apa-apa lagi, diam aja yang ada, dia nikmatin aja udah. Ya. Kemudian wa makana ba'da zalik illa zafirun wa sahih. Dan tiadalah sesudah itu kecuali mereka hanya merintih, melenguh. Bahasa kitanya nih menyesuaikan sudah. Mau ngomong, mau teriak takut, mau malaikat. Iya. Kemudian siksa udah 3.000 tahun, berarti udah adaptasi. Akhirnya apa? Tinggal ngerintih, kan begitu kan? Iya. Orang nih kalau sakit contohnya. Kalau sudah beradaptasi dengan penyakitnya, paling cuma ngerintih doang kan? Iya. Melenguh. Ya kan? Ya. Coba kalau misalnya baru-baru teriak-teriak dia, sakit amat kan gitu kan? Iya. Begitu pun penghuni neraka 3.000 tahun udah adaptasi dia. Akhirnya udah tinggal melenguh aja, merintih dan lain sebagainya. Tapi apa? Buat teriak gak berani sama sekali. Kenapa lah teriak dah dibentak malaikat? Benar di dalam neraka. Sampai-sampai dikatakan wa aswatahum tasyabbahu aswatul hamir. Suaranya, melintihnya ini mirip seperti suara himar, keledai. Dibilang kayak suara kuda enggak, gitu ya? Iya. Dibilang suara keledai juga enggak. Bahasanya apa? Yang lenguh aja. Coba dah kuda kalau gitu. Itu cuma begitu doang kan? Iya. Gitu. Kenapa? Saking sakitnya disiksa di dalam Neraka. Awaluha zafirun wa akhiruha sahihun. Awalnya dia merintih dan akhirnya dia melenguh. Ya begitu. Jadi kalau pengen nanti dengerin suara ahli neraka, kalau ada keledai suaranya rekam. Karena udah gampang di HP kan. Iya. Cari suara keledai. Nah kayak begitu tuh. Nanti siksaan penghuni Neraka. sakitnya cuma bisa begitu doang. Mau ngomong takut, mau teriak dibentak malaikat, akhirnya apa? Dia nikmatin siksaan. Tahankah dia? Enggak. Ya. Sehingga kemudian berkata malaikat Jibril alaihissalam. Kata malaikat Jibril nih, ya, memberitakan kepada kita tentang betapa dahsyatnya yang namanya neraka. Kata malaikat Jibril, wallazi ba'asaka bil haqqi nabiyyan, wahai Muhammad, demi yang telah mengutus engkau dengan benar sebagai seorang nabi. Lau anna misla saqabi bra'atin fataha minha jihatil masyriq. Andaikan nih bahasa kitanya neraka itu bolong. Tahu bolong? Gitu kan? Yang namanya bolong kan gak banyak sedikit. Bocor bahasa kitanya. Andaikan neraka itu bocor, ibrotan itu bahasa kita juga. Ya segede gini dah nih. Gitu ya, sejari kita dah. Gitu. Kemudian terbuka nih neraka ini menuju ke arah masyrik. Jadi bolongnya di sebelah wetan.
bolongnya sebelah wetan. Ya. Lah taroka ahlul maghrib, niscaya yang terbakar itu sebelah barat. Coba bayangin. Nah, belum pernah ada sejarahnya begitu kan? Yang bocor sebelah wetan, yang terbakar sebelah barat. Artinya apa? Saking panasnya tuh. Jangan pakai ditanya sebelah wetan mah jadi apa? Jangan pakai bocor. Ini sebelah baratnya aja terbakar. Itu saking panasnya begitu tuh perumpamaannya yang diberikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Apa yang menjadi masalahnya? Min siddati hariha, dari teramat sangat panasnya neraka. Yang bocor belah wetannya terbakar belah barat. Dan belum pernah ada yang seperti itu panas. Biasanya kan yang bocor terbakar. Iya. Gitu kan? Ya. Ini enggak, berubah arah nih 180 derajat. Yang kebakar sebelah sono, yang sebelah sono aja pakai ditanya lagi udah. Begitu banyak. Saking panasnya neraka. Belum selesai. Wallazi ba'asaka bil haq nabiyyan, dan demi yang telah mengutus engkau Muhammad sebagai seorang nabi. Lau anna sawaban min siyabi ahlin nar, andaikan nih baju daripada baju-baju ahli neraka, Allah qabainas sama'i wal ar, digantung di awang-awang. Yang namanya awang-awang kan ke langit kagak, ke bumi ke tengah-tengah. Awang-awang tuh namanya. Ya. Apa yang terjadi kalau baju ahli neraka digantung? Sekarang nih misalnya, digantungin tuh. Lima tuh yajiduna minnatina, niscaya tuh ya mati semuanya, saking panas, dan tidak akan pernah ditemukan titik aja satu yang kagak kebakar. Coba bayangin. Sekarang kita nih ada kejadian kebakaran, pasti kita temukan satu titik yang nggak kebakar. Benar nggak? Nah. Ada bahkan perbakaran dahsyat hebat, ternyata apa? Ada satu yang nggak kebakar. Tapi kalau baju ahli neraka digantungi di awang-awang di antara langit dan bumi, semuanya mati dan nggak ada satupun yang tersisa yang nggak terbakar. Hatta itu semut. Coba bayangin. Satu titik aja nggak ada yang nggak kebakar. Kira-kira kayak apa itu panas? Itu baru bajunya. Bagaimana apinya? Wallazi ba'asaka bil haq nabiyyan, dan andaikan kata malaikat Jibril, demi yang telah mengutus engkau Muhammad dengan benar sebagai seorang nabi, lau anna zira'an minas salsalati, andaikan nih satu zira. Tahu satu zira? Berapa satu zira? Hah? Satu zero itu kira-kira ini satu depak ini, ukuran ini, ya semeter 20 kalau diukur. Satu zero. Rantai neraka nih dibawa ke alam dunia, sebagaimana yang pernah disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Kemudian diletakkan di satu gunung. Ditaruh gitu, yang ukurannya semeter 20 tadi rantai neraka. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lazabul jabal. Gunung ini langsung meletus. Ya, gunung ini langsung meletus. Hatta yablugul ardis sabi'ah, dan ternyata tuh tembus rantai yang ditaruh tadi ke lapisan bumi yang ketujuh. Panasnya kayak apa? Kita nih misalnya naruh suatu benda yang panas, karena kita taruh di sini saking panasnya kan tembus ini kan? Iya. Terbakar semua. Itu rantainya yang nanti untuk menyiksa ahli neraka. Coba kita bayangin. Badan kita kemudian yang diikat. Badan kita yang dirantai. Lah kalau gunung aja begitu, bumi aja ngikut tembus semuanya. Bagaimana dengan badan kita? Gosong. Emang badan kita lebih hebat dari gunung. Nah, kita mentok gampang gunung, kita yang mati. Itu kan gunung gak bakal meletus. Iya. Bener kan? Nah. Atau kita nih
berbenturan dengan batu dan sebagainya. Lah batu nggak bakalan pecah, kita yang pecah, gitu kan? Ya. Kemudian diikat pakai rantai ini, kira-kira kayak apa? Anggus. Wallazi ba'asaka bil haq nabiyan, dan demi yang telah mengutus engkau Muhammad sebagai seorang nabi, lau anna rajulan min ahlin nar, andaikan sesungguhnya ada seseorang dari ahli neraka, yu'azibu bil maghrib,